adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada pasal 75 ayat 1. Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Awan Arasi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana angkatan 2022 yang pada kesempatan kali ini dipercaya untuk memandu jalannya diskusi pada ALSA Legal Talk Series 2023. Teman-teman sekalian, berdasarkan daftar yang telah dipublikasikan oleh TripAdvisor, Bali ini merupakan satu dari 10 destinasi wisata yang paling populer di dunia begitu teman-teman. Dan hal ini berdampak positif begitu bagi Bali itu sendiri, mendatangkan devisa bagi negara, kemudian juga bagaimana budaya Bali ini dikenal oleh masyarakat dunia begitu. Namun di sisi lain juga, di samping dari hal-hal yang positif tadi, ini juga membawa dampak yang negatif begitu bagi sosial dan bagi ekonomi dari Bali itu sendiri. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini ALSA Legal Talk Series 2023 membawakan tema yaitu praktik usaha ilegal wisatawan mancanegara, Bapak. Sebelum itu, saya akan coba memaparkan latar belakang mengapa pada kemudian kita mengangkat tema ini begitu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini telah melumpuhkan ekonomi Bali begitu, bahkan dunia. Dan pada saat ini pasca pandemi ini Bali mencoba untuk kembali bangkit dari keterpurukan itu dengan kalau boleh saya simpulkan bahwa bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan ekonomi itu, gitu, teman-teman. Nah, ini menjadi suatu dilematis bagi masyarakat Bali khususnya. Bagaimana kemudian wisatawan ini banyak yang datang, tapi tidak cukup kualitasnya, hanya kuantitasnya saja begitu. Maka dari itu, saat ini saya sudah bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa, dari praktisi maupun akademisi begitu. Yang pertama, saya ingin menyapa Pak Rizky Hariwibowo selaku analis keimigrasian ahli pertama kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian saya juga sudah bersama dengan Bapak Putu Ade Haryesta Mertana, SHMH, yang merupakan akademisi, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saat ini Pak Ade mengampu hukum kepariwisataan, Pak. Iya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, baik. Baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam topik pembahasan kita. Saya pertama mau ke Pak Rizky dulu nih, Pak. Boleh saja. Ya. Belakangan ini kan kita melihat fenomena banyak sekali nih warga negara asing yang datang ke Bali, kemudian dia berwisata, tapi di samping itu juga ada yang dalam tanda kutip wisatawan yang nyeleneh begitu, Bapak. Seperti misalnya dia jadi juragan sewa motor, kemudian juga ada yang jadi fotografer, kemudian pelatih surfing, spa, terus dan lain sebagainya lah gitu. Nah, apakah wisatawan yang berwisata itu memang punya kebebasan yang sebebas itu gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf karena sedianya yang hadir di acara ini adalah pimpinan kami, namun karena ada banyak kegiatan yang beliau tidak bisa wakilkan, sehingga menugaskan saya untuk hadir di acara ini. Yang kedua, apresiasi dan ucapan terima kasih ya kami sampaikan kepada penyelenggara. Acara-acara yang seperti ini tentu sangat sejalan dengan semangat corporate university dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi tentu undangan ini kami tindak lanjuti dengan senang hati, dan semoga apa yang bisa kami sampaikan nanti betul-betul bisa memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, menarik memang seperti yang tadi disampaikan oleh moderator ya, di dalam konsep keimigrasian, kebijakan keimigrasian kita kenal namanya selective policy. Konsep dasarnya adalah ada keseimbangan antara pendekatan ekonomi dengan pendekatan keamanan. Ya. Namun terutama pada saat pandemi kemarin betul-betul melumpuhkan perekonomian Indonesia, terlebih Bali. Ya. Pada saat itu
kegiatan saya banyak melakukan sosialisasi di penginapan untuk memastikan pelaporan keberadaan orang asing di penginapan. Nah, selama pandemi saya datang ke penginapan ini hampir miris, saya ikut menangis karena kondisi pada saat itu penginapan di Bali betul-betul terpuruk sekali. Ada banyak sekali pegawai, ya, pengurangan pegawai sampai tersisa hanya 10-20%. Dan kemudian setelah pandemi mereda, berbagai kebijakan ya, sesuai dengan fungsi kita di imigrasi, salah satu dari catur fungsi kita adalah memberikan sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat. Maka berbagai kebijakan kemudahan keimigrasian kita keluarkan demi bisa mendorong kembali pariwisata Bali sebelum pandemi. Ada berbagai kemudahan keimigrasian seperti misalnya elektronik visa on arrival dan Astungkare bersyukur bahwa dari kebijakan visa on arrival, elektronik visa on arrival pada tahun 2022 yang lalu, imigrasi bisa menyumbang PNBP kepada negara sampai 4,5 triliun. Saya kira ini sebuah prestasi atau sebuah pencapaian yang patut kita syukuri. Namun betul sekali di sisi lain ketika banyak warga negara asing, banyak wisatawan yang masuk ke Bali, tentu ada dampak yang perlu untuk disikapi. Kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan viral terkait dengan aktivitas ya warga negara asing yang melanggar ketentuan hukum, ya melanggar peraturan. Saya kira ini adalah dampak dari tadi ketika kita membuka sisi kesejahteraan, maka ada dampak di dalam sektor keamanan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing, ya, tentu imigrasi punya banyak strategi untuk bisa meningkatkan kualitas pengawasan kita. Perlu saya sampaikan ini untuk rekan-rekan ya, bahwa hukum keimigrasian itu banyak domainnya ada di hukum administratif. Ya, sama halnya dengan hukum administratif lainnya yang bicara mengenai perizinan. Di dalam keimigrasian juga sama. Hukum keimigrasian juga bicara soal perizinan. Dalam hal ini izin apa? Izin untuk tinggal di Indonesia. Izin untuk beraktivitas di Indonesia. Nah, artinya hukum keimigrasian, hukum administratif keimigrasian itu juga mengatur. Jadi setiap izin tinggal yang diberikan kepada orang asing tentu ada peruntukannya. Ya. Sama halnya dengan hukum-hukum administratif lainnya, izin untuk mendirikan bangunan, ya betul-betul arahnya hanya untuk mendirikan bangunan. Nah, sama di imigrasi juga sama. Izin untuk bekerja, ya izin kegiatannya adalah untuk bekerja. Izin untuk berwisata, ya kegiatannya adalah untuk berwisata. Terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian kegiatan yang dilakukan oleh orang asing, tentu ada sanksi administratifnya, ada sanksi hukumnya. Jadi konsepnya itu ya. Tadi kalau kita lihat apakah kok ada yang sampai jadi juragan sewa motor dan lain sebagainya, tentu kita harus melihat apa izin tinggal yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Kalau memang izin tinggalnya wisata, ya jelas itu sebuah pelanggaran, dan pasti tanpa menunggu lama kami dari bidang intelijen dan penindakan keimigrasian tentu pasti akan menindaklanjuti ya, dengan menangkap, membuat BAP dan seterusnya sampai kemudian akhirnya bisa kita berikan tindakan administratif keimigrasian. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas penjabarannya. Saya mau ke Pak Ade nih Pak. Bagaimana kemudian dari perspektif akademisi memandang apakah memang WNA itu punya kebebasan yang sebebas itu begitu? Silakan Pak. Mungkin pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih, walaupun di sini saya sebagai narasumber, tapi saya juga sangat berterima kasih kepada pihak Ditjen Imigrasi, yeah. Ya, karena sudah ya memberikan atensi dan juga membantu. Kalau dalam hal ini saya memandang bahwa sebagai ya narasumber juga memberikan masukan dan juga memberikan ilmu kepada adik-adik mahasiswa.
Saya juga mengapresiasi adik-adik ALSA, Local Chapter Fakultas Hukum Universitas Udayana, karena dengan kreativitasnya sudah mengadakan kegiatan yang ini pastinya juga akan pastinya bermanfaat untuk tidak hanya bagi adik-adik, tetapi juga untuk teman-teman yang lain, dan semoga juga untuk masyarakat umum. Nah, terkait nah, wisatawan. Jadi memang kalau kalau tadi juga sudah dijelaskan oleh mengenai aturan-aturan bahwa eh, wisatawan itu hanya boleh melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan dari izin tinggalnya. Misalnya kalau kunjungan, ya salah satunya sebagai wisatawan, tidak bisa untuk bekerja. Jadi terkait dengan pembatasan kegiatan wisatawan itu, ya pengaturannya salah satunya melalui hukum keimigrasian, kemudian juga kalau dia bekerja itu juga ada kaitannya dengan ketenagakerjaan, dan juga sebagai wisatawan tentunya itu juga terkait dengan undang-undang kepariwisataan. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu batasannya adalah terkait dengan aturan keimigrasian. Salah satunya adalah izin tinggal. Jadi izin tinggalnya itu harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Kalau izin tinggalnya misalnya untuk kunjungan sebagai wisatawan, tentunya tidak bisa wisatawan tersebut nyambi misalnya sebagai juragan rental motor, atau sebagai mungkin sebagai apa? Ada yang kalau di Canggu itu banyak yang mungkin sebagai instruktur surfing, ya, instruktur yoga Yoga. kalau di Ubud mungkin, dan banyak masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka sambil bekerja tentunya itu sudah melanggar melanggar ini ya, maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Sebab tadi juga disampaikan bahwa salah satu kebijakan, salah satu policy keimigrasian kita itu sekarang selective policy. Jadi ada open door policy. Kalau open door policy itu ya semua orang asing itu bebas masuk. Kalau sekarang tentunya selective policy ya berdasarkan salah satunya asas manfaat. Jadi diseleksi, bukan semua orang asing itu bisa masuk ke Indonesia, tetapi hanya yang bisa memberikan manfaat, terutama untuk kesejahteraan ya bangsa, kesejahteraan rakyat. Kalau wisatawan asing tersebut masuk kemudian bekerja, mengambil kemudian lapangan pekerjaan yang seharusnya menjadi atau dikerjakan oleh masyarakat lokal. Nah, tentunya ini sudah melanggar ya asas manfaat, dan juga tidak sesuai dengan selective policy hukum keimigrasian kita. Jadi pembatasannya itu ada dalam berbagai aturan, tetapi yang paling utama dan pertama itu ada pada hukum keimigrasian. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin saya akan lanjut ke topik berikutnya Bapak. Terkait dengan kalau saya pernah baca itu di dalam undang-undang soal penanaman modal dari wisatawan asing gitu. Jadi singkatnya adalah kalau bisa boleh saya simpulkan, wisatawan asing warga negara asing ini bisa melakukan penanaman modal di Indonesia dalam arti investasi begitu ya. Tapi tidak bisa menjadi pekerja. Itu bagaimana Bapak? Saya mau ke Pak Rizky dulu. Oke, ya betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh MC ya, bahwa warga negara asing atau orang asing pada hakikatnya, apakah orang asing ini bisa mendirikan usaha di Indonesia? Saya kira semangat teori investasi yang diyakini oleh pemerintah kita akan bisa menjadi stimulus pembangunan perekonomian. Saya kira hal itu memfasilitasi kemungkinan orang asing bisa mendirikan usaha di Indonesia. Tetapi tentu ada ketentuan-ketentuannya. Saya kira di sini yang perlu edukasi juga bahwa dalam hal ini memang betul aktivitas ini dilakukan oleh orang asing, tetapi imigrasi dalam hal penanaman modal
tentu berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait, ya, dalam hal ini BKPN, ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi visa penanaman modal, visa investor yang dikeluarkan oleh imigrasi pada hakikatnya itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, setelah mekanismenya dipenuhi, ya, kemudian baru dikeluarkan visanya. Ya, dikeluarkan visanya dan setelah itu masuk ke Indonesia diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimiliki. Nah, saya kira terkait dengan bagaimana mekanisme seorang warga negara asing ini bisa mendirikan usaha, saya kira akan lebih tepat ketika itu dijelaskan oleh instansi terkait, ya. Tapi setidaknya melalui forum ini mungkin saya juga sedikit banyak membaca. Kebetulan saya juga mahasiswa di Universitas Udayana gitu ya, di Fakultas Hukum juga. Saya juga banyak membaca terkait dengan apa sebenarnya ketentuan-ketentuan bagi warga negara asing yang ingin mendirikan usaha di Indonesia. Pada prinsipnya yang saya pahami, ya, bentuk usahanya itu harus bekerja sama dengan penduduk lokal, bekerja sama dengan warga negara Indonesia. Kemudian harus dalam bentuk PT, ya. Dalam ini kita sering sebut dengan PT PMA, PT Penanaman Modal Asing, ya. Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan misalnya bahwa usaha ini tidak bisa dilakukan pada jenis UMKM, usaha kecil menengah itu tidak bisa, hanya pada usaha-usaha yang besar. Kemudian ada kewajiban untuk nilai investasi yang diberikan itu setidaknya 10 miliar, lebih dari 10 miliar. Kemudian ada modal yang disetorkan kepada negara minimal 10 miliar. Itu saya kira mekanisme-mekanisme dasar atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam regulasi penanaman modal asing di Indonesia. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan karena memang ketentuan itu sebenarnya ranahnya ada pada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketika ada rekomendasi dari dinas tersebut, maka bisa dikeluarkan visanya dan bisa diberikan izin tinggal ketika masuk ke Indonesia sebagai seorang investor. Saya kira untuk di hukum keimigrasiannya, regulasi keimigrasiannya demikian. Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Ade bagaimana Pak memandang persoalan ini Pak? Terkait dengan ya jenis-jenis usaha misalnya, ya tentunya kalau untuk WNA atau warga negara asing, kalau dalam kaitannya dengan pembahasan kita adalah wisatawan. Nah, itu kan kembali lagi sesuai dengan ininya, sesuai dengan izin tinggalnya. Jadi kalau izin tinggal, kalau tidak salah, untuk salah satu dasar untuk menerbitkan izin tinggal itu adalah visa. Jadi visanya apa? Visa kunjungan ataukah visa kalau tidak salah ada juga visa investor ya? Ada. Visa investor. Kemudian itulah yang kemudian menjadi dasar untuk memberikan izin tinggal. Jadi kalau visa kunjungan ya tidak mungkin izin tinggalnya itu tinggal terbatas seperti itu. Jadi pasti kalau untuk visa kunjungan itu umumnya dilakukan oleh wisatawan dan mereka juga tidak boleh bekerja seperti itu. Nah, untuk yang berinvestasi, nah itu juga ada aturannya tersendiri. Kalau bentuk hukumnya, nah itu tadi juga sudah disampaikan dalam bentuk PT PMA, penanaman modal asing, dan itu juga sudah diatur, tadi juga sudah disampaikan ya besaran modal, kalau tidak salah juga diatur keuntungan per tahunnya itu minimal berapa. Jadi sudah ada pembagiannya, dan untuk jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan penanaman modal oleh pihak asing itu juga tidak semua. Jadi kita punya yang namanya daftar negatif investasi. Jadi usaha-usaha yang dilarang atau tidak boleh dilakukan penanaman modal asing itu kita bisa lihat pada daftar negatif investasi. Jadi misalnya ada usaha-usaha yang memang mutlak
eh, memang mutlak dilarang, misalnya terkait dengan misalnya eh, dagangan misalnya ganja, nah itu sudah mutlak dilarang. Kemudian ada juga eh, usaha-usaha yang 100% memang tidak boleh atau tidak bisa dilakukan penanaman modal asing, itu juga ada yang persentasenya tertentu, ada yang 80%, ada yang 50%. Dan sekarang juga ya karena semangat pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, em, saya melihat itu daftar negatif investasi atau DNI itu sekarang makin makin dipersempit. Jadi memang ya secara sepintas memang eh, pihak asing itu makin diberi kesempatan yang luas untuk menanamkan modal di Indonesia. Memang ada sisi negatifnya, tetapi ada juga sisi positifnya. Itu tergantung nanti bagaimana pihak-pihak terkait itu uh, ya mengatur lebih lanjut dan juga melaksanakan pengawasan. Menarik memang Pak kalau membahas masalah ini ya Pak. Masih bersinggungan dengan penanaman modal juga nih Pak. Kemarin saya belum lama ini melihat sebuah berita di media begitu, bahwa kalau tidak salah di Ubud itu ada wisatawan yang pinjam nama, istilahnya mereka mau buat usaha penginapan tapi mengatasnamakan warga negara Indonesia gitu. Nah, apakah hal yang demikian itu diperbolehkan Pak? Ke Pak Rizky dulu. Ya, saya kira ini menarik ya pertanyaannya ya. Apa namanya? Apakah kemudian warga negara asing yang kayak saya menyebutnya mengambil celah hukum, Pak. Mengambil celah hukum. Kalau dari pertanyaannya itu kan berarti diawali ada perikatan, ya. Diawali ada perikatan dulu, ada akad antara orang asing dan orang Indonesia untuk kemudian melakukan perjanjian pinjam nama dan kemudian akhirnya menjalankan usaha. Ya, saya kira justru nanti saya ingin bertanya kepada Pak Ade, ya, bagaimana kemudian uh, kekuatan atau hukum perdata ini kemudian apakah bisa disentuh, apakah bisa bukan diintervensi, di ya ya dimasuki, diuji oleh, atau ya dimasuki, ya diuji oleh hukum administratif dan hukum pidana. Ini yang saya kira juga perlu mungkin untuk nanti dijelaskan, diketahui bersama ya. Tetapi ini menarik ya, nanti penjelasan mengenai apakah itu perdata ini bisa kemudian dimasuki oleh hukum pidana dan hukum administratif ya. Tapi saya ingin bercerita sedikit. Ini ada banyak sekali kejadian ya. Kami di bidang Intel Dakim seringkali tiba-tiba kedatangan warga negara Indonesia, biasanya perempuan, mohon maaf, ini biasanya datang ke kantor dengan kondisi hamil, Pak, atau bawa bayi, ya, menyusui, ya. Kemudian sampai ke kantor menceritakan, membuat laporan bahwa pasangannya yang ternyata warga negara asing ini melakukan perlu untuk dilaporkan ke kita untuk minta dideportasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik ya, banyak sekali kejadian seringkali pada saat cinta bersemi begitu. Itu kan ya santai-santai saja, Pak, aman-aman saja, bahkan imigrasi itu seolah-olah ya anggaplah angin lah, bukan siapa-siapa. Tapi ketika kemudian ada apalagi ketika cinta bersemi ditambah usaha pun bersemi begitu, wah sudah, cintanya ada, materinya punya begitu, akhirnya lupa deh imigrasi. Tapi Dunia kemudian milik sendiri, betul, yang lain kontrak. lain kontrak begitu, Pak. Nah, tapi kemudian tiba-tiba ada wan prestasi nih, ada wan prestasi di usahanya atau wan prestasi di cintanya tadi. Itu juga akhirnya membuat Ya. warga Indonesia tadi, yang perempuan tadi, akhirnya melaporkan pasangannya kepada imigrasi. Ya, ada pelanggaran begini. Ada yang hanya murni karena ternyata pasangannya punya yang lain begitu. Wah, itu ada ya, sampai akhirnya minta dideportasi, suaminya biar bisa dideportasi. Nah, saya kira kondisi ini kan tidak lepas dari tadi ya, pertanyaan tadi tentang pinjam nama atau ya memanfaatkan orang Indonesia untuk kemudian dia bisa melakukan usahanya. Ini kan sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan memang faktanya ada.
Dan kemudian sebenarnya ini yang perlu untuk saya sampaikan ya, bahwa eh, melindungi kedaulatan negara ya, itu ada pada diri setiap warga negara Indonesia. Ya, termasuk juga apalagi di Bali ya. Maka dari itu setiap individu, setiap kita seharusnya aware terhadap hal semacam itu, harus kemudian ketika punya hubungan atau menjalankan bisnis dengan rekanannya yang warga negara asing, itu juga ketentuannya harus dipenuhi ya, sesuai dengan hukum yang berlaku, ketentuan undang-undang yang berlaku. Saya kira begitu. Ya. Saya mau ke Pak Ade nih Pak. Bagaimana dalam perspektif hukum, kalau tadi disampaikan perdatanya Pak, bagaimana kalau misalnya sewaktu ketika terjadi konflik nih, diselesaikannya bagaimana Pak? Nah, karena ini adalah sebenarnya kan ya perjanjian pinjam nama atau umum dikenal sebagai nomini. Ini kan sebenarnya masuk dalam ranah perjanjian, ranah hukum perdata sebenarnya. Jadi saya agak menyeberang sedikit dari bidang, semoga tidak salah. Yeah. Jadi memang masalah nomini ini sudah merupakan masalah klasik sebenarnya kalau di Bali, dan sempat juga saya baca kasus-kasus terutama di pengadilan negeri Denpasar itu ya cukup banyak kasus-kasus yang terjadi terkait dengan masalah nomini agreement ini atau perjanjian pinjam nama ini. Jadi kalau secara teori itu sebenarnya sudah diatur dalam ya salah satunya kalau nomini agreement dalam masalah agraria atau pertanahan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dalam Undang-Undang Ketentuan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria atau kita kenal sebagai UUPA. Jadi dalam UPA itu sebenarnya sudah diatur bahwa segala tindakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu bermaksud untuk memindahkan hak milik atas tanah kepada pihak asing itu dilarang. Jadi secara langsung itu dilarang, tetapi secara tidak langsung itu juga dilarang. Jadi karena secara langsung itu tentunya sudah tidak dimungkinkan, karena sejelas Undang-Undang UPA juga sudah mengatur bahwa dalam UPA juga menganut asas kenasionalan, jadi bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang berhak mempunyai hubungan yang terpenuh dengan tanah. Nah, kalau kita lihat lagi pengertian daripada hak milik itu adalah hak yang sifatnya ya turun-temurun tentunya karena bisa diwariskan, paling kuat karena paling mudah dipertahankan dibandingkan hak yang lain, dan juga terpenuh, dia memberikan hak yang paling penuh dibanding hak-hak yang lain. Sebab contohnya kalau hak sewa itu ada pembatasannya, hak pakai itu juga ada batasan-batasannya, tapi hak milik itu memberikan hak yang paling penuh kepada pemegang haknya. Sehingga hak milik itu hanya bisa dipegang, hanya bisa diberikan kepada warga negara Indonesia berdasarkan asas kenasionalan tersebut. Nah, sehingga memang sudah sewajarnya peralihan hak milik atas tanah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, kepada WNA itu ya berdasarkan UPA itu dilarang. Di sana juga diatur jika terjadi tanahnya itu perjanjiannya menjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Tentunya dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak ketiga. Kalau dikaitkan dengan hukum perdata, nah kita mengenal ada 4 syarat sahnya perjanjian. Jadi yang pertama itu kesepakatan ya, ada kesepakatan dan juga kecakapan. Jadi ini kalau ya kita buka lagi buku-buku tentang hukum perdata, ini namanya syarat subjektif. Kalau syarat subjektif dilanggar, perjanjian itu dapat dibatalkan. Kemudian ada juga syarat objektif, yaitu suatu sebab atau suatu hal tertentu dan
suatu kausa atau sebab yang halal. Nah, ini yang namanya disebut sebagai syarat eh, syarat objektif. Yang tadi syarat subjektif, kalau kausa yang halal ini termasuk dalam syarat objektif. Syarat objektif dilanggar, maka perjanjiannya menjadi batal demi hukum. Dan ini sudah bersesuaian dengan UU PA. Jadi kalau eh, pengalihan tanah kepada orang asing itu dalam UU PA dilarang, sehingga kalau ada perjanjian yang secara tidak langsung mengalihkan tanah hak milik WNI kepada WNA, misalnya meminjam nama WNI, kemudian dilekatkan misalnya dengan perjanjian hutang piutang misalnya. Jadi bahwa hutang si WNI itu sebesar harga tanah, dan kalau dijual misalnya dia harus membayar 2 kali lipat. Nah, itu merupakan ya salah satu, ya bisa dibilang penyelundupan hukum. Jadi sudah melanggar yang namanya kausa yang halal, sehingga perjanjian nomini tersebut secara teori ya itu seharusnya batal demi hukum. Walaupun dalam prakteknya tadi sudah disampaikan juga, kalau masih harmonis, masih berjalan dengan baik, ya mungkin tidak akan ada masalah. Tetapi kemudian ketika terjadi misalnya ya gejolak-gejolak, satu pihak kemudian ya, ya tidak jujur atau bagaimana, tentunya ini akan merugikan kedua belah pihak. Jadi perlu kebijakan, dan juga mungkin juga perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa perjanjian nomini tersebut ya menurut UPA itu sudah dilarang. Ya, semoga bisa menjawab. Kita kembali ke topik awal kita, bagaimana kemudian WNA ini masuk ke Indonesia dan melanggar begitu. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Rizky mengenai sanksi administratif begitu, Bapak. Saya ingin ke Pak Ade lagi nih, Pak. Kira-kira nih, dari sanksi-sanksi dari pelanggaran-pelanggaran itu, apakah sanksinya hanya berupa sanksi administratif saja atau bisa di bawah ke ranah perdata atau pidana begitu, Bapak? Mungkin bisa dijawab, Bapak. Nah, kalau terkait dengan penjatuhan sanksi, nah ini sudah masalah teknis, mungkin nanti Pak Rizky bisa menambahkan. Kalau yang dari saya baca, memang dalam Undang-Undang Keimigrasian itu ada sanksi administratif, kalau tidak salah namanya tindakan administratif keimigrasian ya. Ya, diantaranya bisa paling berat deportasi tadi ya. Yeah, betul. Ya, salah satunya di deportasi. Juga bisa misalnya perubahan atau pembatalan izin tinggal, ya akibatnya tentu dia harus keluar. Jadi selain sanksi pidana, ada juga sanksi administratif. Ya, mungkin untuk sanksi pidana itu juga ya ada beberapa ini, mulai dari pidana penjara dan juga denda. Jadi karena terkait teknis, mungkin yang lebih tahu Pak Rizky. Oke, saya lanjutkan. Betul sekali Bapak, bahwa di dalam regulasi keimigrasian kita kenal dengan istilah tindakan administratif keimigrasian. Seperti kita ketahui bahwa hukum keimigrasian Indonesia, payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada pasal 75 ayat 1 ya, bahwa pejabat imigrasi ya dapat memberikan tindakan administratif keimigrasian kepada orang asing yang mengganggu ketertiban umum, patut diduga membahayakan negara. Ya, ini bisa dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Kemudian pada pasal 75 ayat 2-nya, di situ disebutkan ada 6 jenis dalam tindakan administratif keimigrasian. Yang pertama adalah pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Pencegahan artinya orang ini tidak boleh keluar negeri, dicegah. Kemudian ada penangkalan. Penangkalan itu orang asingnya tidak boleh masuk ke
Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada pembatalan perubahan izin tinggalnya yang kemudian berakibat pada pendeportasian. Kemudian ada larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Kemudian keharusan untuk tinggal di satu tempat tertentu di Indonesia, artinya pendetensian ya. Kemudian ada pengenaan biaya beban dan yang terakhir yang keenam adalah deportasi. Itu untuk sanksi administratif keimigrasiannya. Nah, kemudian yang menarik di dalam undang-undang keimigrasian juga mengatur tentang ketentuan pidana. Nah, saya saat sekarang ini sedang membaca buku terkait hukum pidana khusus keimigrasian. Ya. Jadi kalau di imigrasi ini masuknya ke pidana khusus ya. Nah, kemudian apa yang diatur di sana lebih pada seperti misalnya penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen perjalanan, pemalsuan visa, ya, pemberian keterangan tidak sesuai, kemudian upaya menyembunyikan atau tidak kooperatif ketika petugas imigrasi melakukan pencarian ya untuk menangkap warga negara asing yang bermasalah ya oleh penginapan misalnya itu semua masuk pada ketentuan-ketentuan pidana khusus di keimigrasian. Jadi apa namanya ada sanksi pidana sanksi administratif, ada sanksi pidana khusus ya. Nah saya kira apa namanya dalam hal penegakan sanksi hukum ini memang perlu untuk diketahui ya bahwa pemberian tindakan administratif kita di imigrasi ini juga akan memberi pandangan kepada instansi pemerintah terkait ya untuk bagaimana melakukan penanganan terhadap pelanggaran orang asing. Ya, perlu saya sampaikan bahwa tindakan administratif keimigrasian ini ya kita bisa langsung melakukan tindakan tersebut terkait dengan izin tinggalnya. Ada dua pelanggarannya. Yang pertama adalah penyalahgunaan izin tinggal. Yang kedua adalah melebihi batas waktu izin tinggal. Terhadap pelanggaran izin tinggal ini, dua jenis itu, maka imigrasi pada kesempatan pertama bisa langsung mengambil, kemudian diproses dan dideportasi dalam 1, 2, atau 3 hari ke depannya. Tetapi yang sering terjadi di masyarakat kita saat sekarang ini, yang viral kejadiannya, ada misalnya kejadian orang asing yang melanggar ketentuan di jalan raya. Maka ketika kita cek terhadap yang bersangkutan kok izin tinggalnya masih aktif, kok tidak ada indikasi penyalahgunaan izin tinggal, maka imigrasi memerlukan rekomendasi dari instansi terkait. Jadi betul bahwa tadi disebutkan pada pasal 75 ayat 1 ya bahkan diduga membahayakan dan kemudian melanggar ketertiban umum itu bisa dilakukan deportasi oleh imigrasi. Tetapi dalam hal memberikan tindakan itu kita sebagai negara sebagai penegak hukum di sebuah negara hukum tentu harus memiliki dasar yang kuat untuk memberikan TAK. Maka rekomendasi dari dinas terkait itu yang menjadi dasar bagi kita memberikan izin tinggal. Tidak hanya di lalu lintas, misalnya sering kejadian banyak warga negara asing yang menggelandang atau kemudian membuat keributan. Ya, ini kan mengganggu ketertiban umum. Maka ranahnya ketika ada laporan masyarakat, kita cek izin tinggalnya kok masih aktif, kok tidak ada dugaan bekerja, maka kita membutuhkan rekomendasi dari mana? Dari Satpol PP. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui bersama ya, sehingga nanti rekan-rekan masyarakat kalau menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di area sekitar rumahnya atau mungkin di lingkungan kampus misalnya, rekan-rekan bisa melakukan atau bisa mengambil tindakan yang tepat. Ya, kok ada kecelakaan lalu lintas yang tabrakan ini orang asing? Ya, bukan di imigrasi. Yang pertama harus dilakukan adalah ranahnya di kepolisian. Laporkan dulu di kepolisian. Kok nemu ada orang asing yang kehabisan uang, menggelandang tiba-tiba mampir ke rumahnya siapa begitu. Nah, itu laporkan kepada Satpol PP dulu.
ya. Tapi kalau kemudian nanti rekan-rekan bisa melihat, oh ternyata ini izin tinggalnya udah overstay nih, kalau rekan-rekan tanya, saya sudah overstay lama. Kalau sudah overstay lama silahkan bawa ke kita. Ya. Tapi kalau ternyata izin tinggalnya masih aktif, orang ini stres, misalnya kehilangan tasnya, dompetnya dan lain sebagainya, nggak punya uang, ya menggelandang beberapa hari misalnya, maka silahkan menyampaikan dulu ke Satpol PP. Nah, saya kira ini akan menjadi clear ya kalau sejauh ini mungkin ya tadi saya sempat sebutkan bahwa di imigrasi ini adalah anugerah Pak bagi kita ketika semua muanya kaitan dengan orang asing ini larinya ke imigrasi. Padahal harus saya sampaikan ada batasan kewenangan di dalam imigrasi. Batasan kewenangan itu tentu tujuannya adalah untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai hanya karena saya petugas imigrasi, kemudian saya punya bisnis misalnya rental motor, kemudian orang itu kok, nah lalu kemudian karena saya tidak suka persaingan bisnis, main saya depor saja, itu kan nggak bisa seperti itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan pembatasan wewenang di imigrasi dan kemudian berdampak pada tadi bagaimana sebenarnya penanganan ketika ada pelanggaran orang asing. Ini yang saya lakukan setiap hari. Jadi fokus kita saat ini sedang membangun pengawasan keimigrasian berbasis desa adat, Pak. Jadi setiap hari saya dan tim datang ke Kaling, datang ke kelurahan, kecamatan untuk menyampaikan apa? Ya poin tadi. Ya, jadi Linmas di sana, Babin di sana, maupun unsur desa yang lainnya, bahkan ketua lingkungan itu tahu ketika nanti ada pelanggaran, dia harus bagaimana penanganannya. Itu yang kami lakukan. Baik, menarik sekali Bapak. Tadi dari awal sempat disinggung juga masalah deportasi gitu Bapak. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana mekanisme deportasi itu dilakukan. Kemudian kan beranggapan juga masyarakat saat ini berkembang bahwa deportasi ini apa istilahnya? Keenakan si turisnya gitu, kayak ibaratnya dibayarin negara untuk dia pulang gitu. Itu bagaimana Pak? Bener apa nggak sih kayak gitu Pak? Oke, baik. Saya nih ya. Oke. Mekanisme pendeportasian. Jadi ketika tim intelijen keimigrasian misalnya menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing atau berdasarkan dari laporan masyarakat, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan lapangan. Ya, kita cek lapangannya. Lalu dari pengecekan lapangan itu petugas harus membuat laporan kejadian. Lalu dari laporan kejadian tersebut ya kemudian terhadap yang bersangkutan diminta untuk datang ke kantor untuk dimintai keterangan ya, nanti wujudnya atau dokumen yang dihasilkan adalah BAP ya, berita acara pemeriksaan di BAP. Lalu kemudian dilihat pelanggarannya, apakah kemudian pelanggaran ini ada unsur pidananya atau tidak, atau murni pelanggaran keimigrasian tadi. Maka jika murni pelanggaran keimigrasian ya dilanjutkan ya dari dasar BAP itu dilaporkan kepada atasan. Tentu orang ini harus kita detensi. Jadi ketika sudah kita tangkap sambil menunggu proses pendeportasian, kita buatkan juga proses pendetensiannya ya. Detensi itu di setiap kantor imigrasi ada namanya ruang detensi imigrasi, maksimal 30 hari. Kalau lewat dari situ, maka harus dititipkan, dikirim ke rumah detensi imigrasi. Di Bali ini ada satu rumah detensi imigrasi Denpasar, itu letaknya di daerah Jimbaran sana. Nah, ini kemudian setelah itu ya dari hasil BAP tadi dilaporkan kepada pimpinan, nanti ada bentuknya BAPEN, berita acara pendapat, atau ya setidaknya itu isinya review dari BAP itulah ya. Nah, nanti berdasarkan itulah kemudian dibuat surat keputusan dari kepala kantor untuk bisa diberikan pendeportasian kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian tadi kalau pelanggarannya pidana bagaimana? Ya, dilanjutkan kepada proses penyidikan ya, nah, kemudian lanjut ke Mindik dan kemudian nanti mekanisme pro justisi berjalan di sana. Gitu. Soal tadi Pak yang oh ya, deportasi ya. Ya ini memang benar bahwa ada pertanyaan di masyarakat ini sebenarnya kalau deportasi itu siapa sih yang bayar gitu ya. Kalau kita biasanya kita akan tanyakan dulu ya PS
ketika orang tersangkut kasus hukum apapun itu, sekalipun itu administratif, pulang ke negaranya itu adalah satu hal yang mereka inginkan justru. Ya. Jadi kita akan tanyakan tiketnya, apakah Anda mampu beli tiket? Ya, saya akan beli tiket. Misalnya dia mampu, ya sudah, yang bersangkutan yang akan beli tiket. Tapi kemudian kalau kondisinya yang bersangkutan ini tidak mampu membeli tiket, maka kami di bidang penindakan keimigrasian akan membantu berkoordinasi dengan kedutaan, ya, asal dari negara yang bersangkutan. Nah, nanti biasanya akan dibantu oleh kedutaan untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses pendeportasian. Berarti dibebankan kepada negara asalnya begitu Negara Pak? asal, betul. Baik. Oke, saya mau ke Pak Ade lagi nih Pak. Melihat fenomena ini, persoalan ini begitu Pak. Jadi menurut Bapak nih, yang salah itu apanya sih? Substansi hukumnya kah? Penegakan hukumnya atau justru budaya hukum masyarakatnya gitu Pak? Nah, kalau kita lihat, untuk volume suaranya. oh ya, kalau permasalahannya ini kita tidak bisa hanya memandang dari satu segi saja, karena ya ini masalahnya kompleks. Jadi bukan hanya masalah penegak hukum saja, bukan masalah substansi hukum saja, ada juga kaitannya dengan uh, budaya hukum dari masyarakat. Jadi kalau kalau ya menurut Friedman kan ya hukum itu sebagai suatu sistem, ada di antaranya ya budaya hukum itu, substansi hukum, yang semuanya itu saling berkaitan. Jadi tidak bisa kita pisahkan itu masalahnya hanya memang bisa jadi masalahnya itu lebih banyak misalnya di substansi, misalnya di aturan-aturan hukum misalnya. Tapi aspek-aspek lain itu juga punya peran. Mungkin dari permasalahan terkait dengan turis asing yang ada, banyak sekali masalah-masalah terkait dengan turis asing, terutama di masa COVID ini, turis asing yang kehabisan dana. Nah, kehabisan dana sehingga mereka seringkali lari dari penginapan, kemudian lari dari restoran karena tidak ada uang. Nah, itu mungkin terkait dengan ya bisa bisa jadi terkait dengan ya terlalu longgarnya filtering atau penyaringan masuknya turis asing ke Indonesia. Mungkin ya salah satunya karena kebijakan visa on arrival. Jadi bukan bukan berarti itu negatif, itu seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Rizky, itu menghasilkan ya devisa yang sangat besar. Jadi tetapi kembali lagi disampaikan di pengantar tadi bahwa kita ini sepertinya lebih mengedepankan pariwisata berdasarkan kuantitas, bukan kualitas. Jadi kalau kuantitas yang dikedepankan, akan banyak wisatawan yang masuk, tetapi ya ekses negatifnya ya salah satunya tadi karena kualitasnya ya kurang bagus, ya mereka seringkali bisa kehabisan dana. Akibat lainnya atau implikasi lainnya, mereka pasti akan bekerja. Jadi mereka berusaha untuk menghidupi diri, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi izin tinggal. Jadi seharusnya mereka hanya sebagai wisatawan, tetapi kemudian mereka itu juga seharusnya kalau mereka melakukan kegiatan usaha, mereka mendapatkan income dari Indonesia, misalnya dari melakukan kegiatan-kegiatan tadi, misalnya menyewakan kendaraan, misalnya itu kan mereka melakukan usaha, mereka mendapatkan income, dan seharusnya mereka juga membayar pajak. Jadi itu permasalahannya. Jadi memang bisa jadi terkait dengan aturan-aturan, tetapi tidak juga lepas kemungkinan ada juga permasalahan dari misalnya kalau terkait dengan penegakan hukum, misalnya karena keimigrasian itu terkait dengan keluar masuknya orang dan juga pengawasan. Nah, mungkin juga bisa jadi karena kurangnya
kurangnya sumber daya manusia mungkin karena tentunya ya pihak imigrasi juga punya keterbatasan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Ya. Tidak mungkin pihak imigrasi itu melakukan pengawasan di seluruh misalnya hotel-hotel atau seluruh ya penginapan-penginapan ataupun seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Tadi salah satu cara mengatasi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rizky yang juga menurut saya sangat-sangat baik adalah dengan bekerja sama atau mungkin memberdayakan desa adat dan lingkup Banjar, sebab kalau di Bali desa adat dan Banjar itu yang paling mengetahui terkait dengan warga negara asing yang ada di daerahnya. Jadi itu sangat-sangat baik sekali menurut saya. Baik Bapak, tidak terasa nih Bapak, kita di penghujung diskusi karena dibatasi oleh waktu juga begitu Bapak. Padahal masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan begitu. Ya, saya beri kesempatan kepada Pak Rizky dulu untuk menyampaikan mungkin pesan-pesannya, harapan-harapannya bagi para penonton agar kedepannya menciptakan Bali yang lebih baik lagi begitu Bapak. Oke. Sekaligus closing statement Pak, silakan Pak. Oke, ya baik, sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi, saya ingin sedikit saja menambahkan terkait pertanyaan sebelumnya ya. Saya sejujurnya sebagai seorang mahasiswa hukum saat sekarang ini tengah terusik sebenarnya oleh apa jiwa kritis saya terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh instansi-instansi terkait, Pak. Nah, ini menarik. Saya melihat mengapa kemudian pengawasan kita ini menjadi kurang greget begitu. Saya melihat begini. Ambil contoh misalnya di kependudukan dan catatan sipil. Maka seolah-olah tugas itu berhenti hanya pada pendataan. Ya, setelah orang ini sudah didata selesai. Nah, kemudian pada misalnya dinas atau BKPM misalnya penanaman modal, seolah-olah tugasnya berhenti sampai pada memberikan izin, ya bisa melakukan penanaman modal. Lalu yang terakhir misalnya di dalam penggunaan tenaga kerja asing, instansi terkait hanya memberikan memberikan izin untuk orang asing ini bisa bekerja. Nah, menjadi pertanyaan ini sejujurnya baru akan saya dalami ya berkait dengan hal ini. Apakah apakah ada fungsi-fungsi pengawasan di instansi-instansi tersebut? Pengawasan orang asing ya dalam hal ini ya. Ini menarik gitu ya. Jangan sampai instansi-instansi terkait ini ya berhenti hanya pada level-level itu yang mungkin ya harapan saya sih tidak kekosongan hukum ya. Harapan saya ada regulasinya hanya hanya belum dijalankan secara maksimal. Harapan saya begitu. Tapi sekali lagi ini baru akan saya dalami apakah itu kekosongan atau belum efektif, ini masih belum bisa saya jawab ya, tetapi saya ada perhatian ke sana. Saya ingin melihat bahwa sejauh mana fungsi pengawasannya, itu yang pertama. Nah, kemudian ketika fungsi pengawasan itu muncul sebenarnya, maka sebenarnya sudah difasilitasi oleh Undang-Undang Keimigrasian dengan apa? Tim pengawasan orang asing yang melibatkan berbagai instansi di sana. Ya, hari Rabu depan kita akan melakukan rapat Timpora di Kuta. Ya, kita mengundang juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita mengundang juga ketenaga kerjaan gitu ya. Di sana sebenarnya forum-forum ini bisa dimanfaatkan untuk bersama-sama berbicara, mengkaji mengenai mekanisme-mekanisme pengawasan. Jadi ini menarik, jangan sampai kemudian instansi-instansi ini hanya berhenti pada hal-hal itu saja, Pak. Tapi terkait dengan orang asing, terkait dengan ancaman globalisasi, saya kira semua menuntut pengawasan, semua menuntut mekanisme pengawasan. Seperti tadi disampaikan, di imigrasi tentu memiliki keterbatasan, baik itu sumber daya manusia, ya, keterbatasan sistem misalnya. Nah, ini bisa dijembatani dan ini sudah kita sadari dari awal, Pak, dari munculnya Undang-Undang Keimigrasian 2011 bahwa mekanisme pengawasan keimigrasian
harus mengedepankan sinergi antar instansi, ya. Nah, kemudian pertanyaan tadi, ini yang tadi saya saya sampaikan. Kemudian pertanyaan tadi harapan kita ya ke depan. Menarik memang, saya saat sekarang ini juga sedang sedang memberi perhatian lebih terhadap pembangunan pariwisata Bali yang berkualitas. Sampai-sampai saya mencari nomenklatur ini munculnya sejak kapan. Ternyata keinginan membangun pariwisata Bali berkualitas itu sudah muncul dari tahun 2020. Dan hal ini pernah disampaikan juga oleh Kepala Dinas Pariwisata ya di dalam kesempatannya diskusi dengan Konsulat Jenderal China pada saat itu. Ya. Namun dari tahun 2020 itu nomenklaturnya muncul, saya sejujurnya belum melihat kebijakan-kebijakan yang betul-betul khusus untuk mengarahkan pariwisata ini mengarah kepada yang berkualitas. Sampai pada akhirnya ada banyak kasus saat sekarang ini menyadarkan para pembuat kebijakan, menyadarkan pemerintah Provinsi Bali, menyadarkan kita semua bahwa yang ada di Bali ini ya wisatawannya ternyata kualitasnya rendah ya. Baru sadar kita bahwa selama ini yang kita kedepankan adalah kuantitas ya. Baru sadar yang ada saat sekarang ini kualitasnya rendah. Baru kemudian ada keinginan untuk menggeser dari yang dari yang kuantitas tadi menuju yang kualitas. Saya Pak, kami di imigrasi sejujurnya sangat menunggu kebijakan kesungguhan ya yang diimplementasikan dalam sebuah aturan misalnya bahwa ayo kita filter ya warga negara asing ini sungguh-sungguh. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Sejauh ini memang imigrasi di Bali punya karakter sedikit berbeda dengan imigrasi di tempat lain. Yang namanya bandara ini kita sebut sebagai istilahnya tempat pemeriksaan imigrasi. Namun di Bali oleh rekan-rekan kita sebutnya menjadi tempat pelayanan imigrasi. Ya. Dan karena apa? Yang seharusnya berbagai mekanisme-mekanisme filter itu diatur dalam undang-undang kita harus kita lakukan, tapi atas apa istilahnya ya? Tapi kita harus bisa memperhatikan bagaimana menciptakan kondisi Bali yang tetap diminati oleh orang asing. Ya, maka bagaimana kita dalam waktu singkat harus bisa memeriksa orang itu seperti tadi yang disampaikan filternya harus dilakukan. Maka dari itu saya menunggu. Mari saya kira imigrasi yang ada di Bali bersama-sama dengan pemerintah provinsi saya kira punya potensi untuk menjadi role model dalam mengembalikan selective policy yang mengedepankan antara keseimbangan, kesejahteraan dan keamanan tadi. Sehingga apa? Filter di bandara tadi, filter di pintu-pintu masuk ini bisa kita tegakkan aturannya. Ya, rekan-rekan ini bisa memeriksa dengan sungguh-sungguh sehingga orang yang masuk ini betul-betul orang yang terseleksi begitu ya. Sejauh ini Bapak kita sering melihat ketika ada tuntutan untuk jangan ada antrian. Ini ya. Padahal di banyak negara tentu antriannya panjang. Karena apa? Ada urgensi yang lebih penting menurut saya yaitu dalam hal menjaga kedaulatan negara itu tadi. Maka antrian ini di imigrasi saya kira bukan sesuatu yang perlu untuk ditakuti ya, karena apalagi di dalam pemeriksaan atau mekanisme-mekanisme kerja yang dilakukan di tempat pintu masuk itu ya punya ketentuan yang memang harus dilakukan. Ya, jadi saya kira ini Pak, kenapa kemudian saya dan beberapa rekan-rekan di imigrasi tentu menunggu, ayo kita bersama-sama jadikan pintu masuk Bali ini sebagai contoh untuk bagaimana menerapkan selective policy yang sebenarnya. Selective policy yang mengedepankan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan. Ya. Nah, kemudian tadi mekanisme-mekanisme tentu kita dalam hal penegakan hukum juga kita terus lakukan upaya-upaya pengawasan berbasis desa adat yang diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan tengah saat ini kita diskusikan dengan Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar bisa diimplementasikan juga di seluruh Bali. Dan ini adalah perlu saya sampaikan bahwa kondisi ini atau kebijakan ini, inovasi ini adalah yang pertama di Indonesia, Pak. Jadi kita melihat memahami karakter Bali lalu
dari karakter itu ini bisa kita manfaatkan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian kita. Dan yang terakhir kembali saya harap ya, saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk masyarakat semua, mari ya bahwa menjaga kedaulatan negara ya itu adalah kewajiban kita bersama ya, bahwa semangat bela negara, rasa cinta kita terhadap negara itu harus muncul harus ada dalam hati kita. Nah, ketika itu ada, maka saya yakin setiap orang akan memiliki respon, akan memiliki kepekaan terhadap kemungkinan ancaman yang muncul dari warga negara asing atau ancaman-ancaman dari globalisasi saat sekarang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali Pak Rizky, terima kasih. Saya mau lanjut ke Pak Ade. Bagaimana Pak harapan untuk kepariwisataan Bali khususnya nih untuk lebih baik lagi agar tidak terjadi hal-hal yang nyeleneh begitu Bapak? Baik. Ya. Terima kasih. Mungkin tadi juga menyambung pandangan Pak Rizky. Jadi sangat menarik tadi kalau konsep ya tanda kutip pemeriksaan keimigrasian, kalau di Bali itu justru disebut sebagai pelayanan ya. Ya ini juga konsep yang cukup menarik. Sebab kalau kita lihat terkait dengan perizinan, jadi kalau visa misalnya, visa ya baik itu visa on arrival maupun yang normal, jadi visa itu sebagai dasar untuk pemberian izin tinggal. Jadi memang dasarnya itu adalah izin, perizinan. Jadi dalam hukum administrasi, perizinan itu merupakan salah satu instrumen yang banyak digunakan. Jadi latar belakang kenapa digunakannya izin itu adalah salah satunya adalah untuk menyeleksi. Nah, menyeleksi salah satunya menyeleksi orang-orang yang masuk ya dalam hal ini melalui keimigrasian. Jadi memang di satu sisi ini memang harus diseleksi melalui perizinan tersebut. Tadi juga terkait dengan kedaulatan negara, sebab hukum keimigrasian salah satu dasarnya itu adalah adanya kedaulatan dari negara. Sampai ya kita mengizinkan orang-orang yang mengganggu, bisa berpotensi mengganggu keamanan maupun yang tidak bermanfaat, misalnya itu justru akan ya merendahkan ya harkat martabat dan juga merugikan perekonomian dan juga membahayakan keamanan. Tetapi di sisi lain juga ya kita juga tidak bisa menafikan bahwa khususnya di Provinsi Bali pariwisata itu merupakan salah satu bisa dikatakan sebagai mata pencaharian. Jadi kebanyakan penduduk di Bali itu ya banyak yang bermata pencaharian di bidang pariwisata, sehingga ketika wisatawan kemudian mengeluhkan panjangnya antrian, nah itu juga bisa menjadi masalah. Jadi itu memang satu hal yang kontradiktif. Di satu sisi perizinan memang latar belakangnya adalah untuk menyeleksi, tetapi di sisi lain ya namanya pariwisata itu juga sangat terkait dengan pandangan dari wisatawan itu sendiri. Tapi kembali lagi dalam ya ilmu kepariwisataan ada istilah tourism killing tourism. Jangan sampai kebijakan ya terkait dengan kepariwisataan dan juga keimigrasian yang melonggarkan persyaratan untuk masuk ke Indonesia itu justru memberi celah bagi wisatawan-wisatawan yang tanda kutip ya yang tidak bermanfaat maupun membahayakan untuk bisa masuk. Jadi mungkin juga harus dicari cara bagaimana agar kita bisa bergeser dari pariwisata yang mengedepankan kuantitas menjadi pariwisata yang mengedepankan kualitas. Dan saya kira kemarin surat edaran gubernur itu juga kita lihatnya sebagai langkah awal ya untuk membangun pariwisata yang berkualitas. Semoga tadi tempat pemeriksaan imigrasi
tetap akan menjadi tempat pemeriksaan imigrasi, ya, sehingga mekanisme filter di apa namanya di pintu masuk itu bisa dilakukan. Dan kemudian saya kira tentu perkembangan teknologi saat sekarang ini memberi kemungkinan bagi kita Pak untuk mengatur regulasi atau menciptakan inovasi yang bisa memberikan apa ya, memfasilitasi ini tadi, memfasilitasi persyaratan-persyaratan administratif sehingga dalam hal pengawasannya lebih mudah. Jadi sebelum mengajukan visa ini sekalipun dipermudah melalui berbagai inovasi, misalnya elektronik visa on arrival, di sana misalnya akan kita tambah fitur-fitur, misalnya harus mencantumkan alamatnya dan lain sebagainya. Ini nanti apa namanya yang akan mendukung itu. Jadi jangan khawatir, kemajuan teknologi juga bisa mendukung kita untuk melakukan membangun sistem pengawasan yang dimulai terhadap orang asing ya, yang dimulai dari sebelum orang ini datang, pada saat mau masuk, pada saat berada di dalam, sampai kemudian orang ini keluar dari wilayah Indonesia. Jadi ada manfaat hukumnya nanti bisa dirasakan. Baik, terima kasih Pak Rizky, Pak Ade yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya sehari-hari begitu Bapak. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Bahwa saat ini Bali sedang mengalami istilahnya kebangkitan setelah masa pandemi begitu. Ini menjadi satu hal yang dilematis bagaimana Bali ini berusaha untuk meningkatkan kembali ekonominya dengan mendatangkan turis-turis itu sebagai wisatawan untuk berwisata di Bali begitu. Namun ada yang lupa di sana bahwa pariwisata itu tujuannya bukan hanya untuk bagaimana kuantitasnya ini masuk sebanyak-banyaknya, tapi juga perlu ada kualitas di sana agar terjadi keseimbangan antara kesejahteraan dengan keamanan, kurang lebih begitu Bapak. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para pembicara yang luar biasa dan kepada teman-teman yang telah mengikuti ALSA Legal Talk Series 2023 ini dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya diskusi dan saya punya pantun nih Pak sebagai penutup. Oke. Kelungkung Semarapura, kirang langkung titiang nunas pangampura. Wah. Together as one team, one dream, one family, ALSA, always be one. Baik, terima kasih. Saya Awan Arasi undur diri. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.